kerugian yang dialami kan listrik kan sempat padam, otomatis kan mengurangi apa sih kayak istilahnya buat ini pasien juga kan segala macam. Nah, itu total kerugian yang dialami berapa? Masih lagi diperhitungkan karena memang baru banget kejadiannya dan kebetulan juga kemarin kakak aku yang ngurus itu dia baru tidur aja tadi itu karena di sana dia begadang gitu jadi ngurusin semuanya mastiin apa-apa aja yang rusak apa yang perlu diganti karena kan kalau genset di rumah sakit harus cepet-cepet ruangan gensetnya harus cepet-cepet diperbaiki karena begitu nanti mati lampu jika ada pasien-pasien bahaya itu kan harus cepet ditangani kan jadi emang bener-bener kita pastiin dulu kita nggak belum sampai ke situ sih yang kita malah justru kita mikirin langsung ganti dulu bagaimana jangan sampai merugikan nyawa pasien yang ada di sana. Nah kerugiannya berapa kita belum sampai menghitung ke sana. Yang penting itu sih diganti dulu yang rusaknya. Gitu. Kondisinya udah normal atau gimana di sana? Belum masih proses kan masih begitu kan lagi diganti semuanya gitu. Jadi untuk saat ini pasien masih dievakuasi atau udah kembali? Sudah kembali karena listrik dinyatakan oleh pihak dari PLN ya itu udah boleh dinyalain gitu. Berarti udah nggak ada aluran-aluran listrik yang Nggak ada aman kok, udah aman, udah dipastiin tadi aku juga nanyain kabar juga aman dan tadi juga aku juga ada taruh pengumuman juga di media sosial aku gitu loh untuk lebih jelasnya gitu. Kak, bisa dikatakan ini kan sebuah bisa dibilang ajaib juga lah. Biasanya kan listrik itu kan cepet banget gitu menyambarnya gitu, apalagi dari sumber gensetnya gitu kan. Itu gimana sih kamu pendapat kamu menurut kamu pribadi gitu? Ya ada campur tangan ya miracle juga nggak sih maksudnya dengan keadaan yang seperti itu gitu. Ya Allah maha baik ya gitu kan kita ibaratnya itu kita nggak pernah tahu ya kita kan ngejalanin sebuah kehidupan aja aku tuh sekarang memandang kehidupan ini tuh kayak kalau kita dapet ujian ya mungkin Allah lagi sayang sama kita gitu karena kan bisa dibilang ujiannya lagi bertubi-tubi nih abang aku lagi sakit terus tiba-tiba suami aku sakit terus tiba-tiba dapat kabar rumah sakit gitu kebakaran jadi ya Allah sayang sama kita makanya mungkin ada sesuatu hal yang memang lagi koslet mungkin jadinya cuma dikasihnya cuma baru segitu tuh bisa aja kan jadi semuanya gitu nggak ketahuan lebih masuk ke dalam dan kebakarnya ke dalam itu kan lebih bahaya untungnya masih di wilayah situ jadi masih kita inilah harus tetap bersyukur lah bahwa Allah cuma kasih di lingkungan situ aja gitu dan yang paling terpenting kan nggak ada yang menjadi korban jiwa itu yang kita pikirin gitu sih. Mungkin kan banyak perubahan juga nih Kak. Ya. Tadi yang Kakak bilang kakak sakit, terus suami dan ya kebakaran di rumah sakit, gitu. Kebakaran di rumah sakit. Banyak cobaan yang dialami gitu. Kenapa? Siapa? Oh ya mama saya masih kan sekarang di di rumah abang aku yang dokter dan masih sakit kan mama memang demensia. Mama aku. Mama juga mamanya Sony juga lagi sakit. Jadi mama aku lagi sakit, mamanya Sony lagi sakit, Sony-nya sakit, abang aku juga lagi sakit gitu. Anak-anak karena aku nggak mau mereka ninggalin sekolahnya, jadi dari Senin sampai Jumat dia sekolah, besok nih baru datang ke rumah sakit. Karena kan ini sebenarnya di luar prediksi ya. Aku pikir tuh sehari 2 hari juga 3 hari lah ya kalau pencernaan tuh paling kayak udah pulang nggak ada bau baju tuh aku nggak ada itu tuh aku sampai baju tuh aku cuci kering pakai di kamar mandi gitu aku pakai sabun biasa terus kayak dijemur terus nanti pakai lagi kalau udah kering kayak gitu aja gitu terus akhirnya baru ngambil baju tuh hari ini tadi suruh untuk ngantar ke sini terus sama nanti anak-anak karena besok Jumat biasanya kan weekend jalan jadi abang Fas kakak Ejas nanti dia kesini besok sore datang bawa barang-barang sama mainannya dia aku suruh udah bawa mainan biar nggak berasa lah gitu kasihan kan gitu terus yang tinggal di sini sama aku yang paling kecil gitu. Nginep di sini aku nggak pulang sama sekali aku nggak ninggalin Sony sama sekali jadi dia tuh kan kadang mikirin aku kan udah kamu sana jalan-jalan aja gitu ke mall kayak kemana ngapain aku ke mall suami aku lagi di rumah sakit masa aku jalan-jalan ke mall aku bilang gitu enggak lah aku bilang orang aku nggak masalah aku di sini gitu dia tuh gitu jadi dipikirin istrinya takutnya kasihan nih nungguin gue gitu karena kan ini ibaratnya adalah kejadian pertama kali ya dia tuh yang sakitnya
sampai selama ini gitu. Nah dia shock juga, maksudnya shock yang kayak masih mencerna lah. Apalagi aku juga gitu kan, jadi ya apa namanya sedih-sedihnya tuh kemarin udah aku rasain lah. Tapi kan aku sebagai istrinya aku harus kuat, nggak boleh aku nunjukin sedih di depan dia kan. Gitu apapun alasannya, aku harus kuat buat dia. Terus juga ngeliatin dia kalau aku baik-baik aja gitu, kalau aku happy-happy aja. Terus kasih semangat dia bahwa kejadian ini nggak akan berat gitu loh, semuanya akan baik-baik aja dan kamu akan sembuh dan kembali normal gitu. Kondisi di rumah sakit yang kebakaran gimana kan sekarang seperti apa? Sudah dapat update itu? Ya kondisinya sudah aman, udah nggak ada lagi ya listrik yang menjalar lagi, udah nggak ada. Dan ini lagi penanganan untuk perbaikan ya gitu, tapi walaupun sudah ditangani dengan baik gitu, tapi kita akan terus melihat jangan sampai ada kejadian kayak gini lagi gitu, karena kan yang tadi aku bilang kita musibah nggak ada yang tahu ya gitu loh. Kadang kita lagi duduk diem aja tiba-tiba ada kejatuhan apa kan kita nggak tahu gitu ya. Harus lebih mawas diri, lebih banyak doa lagi gitu. Nggak, barusan sempat ngomong sedih, soal sedih. Emang yang kalau boleh tahu, yang paling bikin kakak sedih itu apa sih kak, dari ujian yang bertubi-tubi ini? Yang paling bikin kakak sedih itu apa kalau boleh tahu? eh Ya paling sedihnya tuh ya dia kan kepala keluarga ya gitu, terus ngeliat dia kayak gitu yang biasanya dia yang selalu nyemangatin aku gitu, terus tiba-tiba sakit. Itu aja sih. Jadi apa ya, aku pengen dia cepat sembuh aja gitu kan, kasihan gitu ngelihat dia yang tiduran kayak gitu tuh, kayak dia ngerasain sedihnya. Dia tuh tipe orang yang kayak nggak mau nyusahin orang gitu. Biasanya kan dia nyemangatin kita. Aku inget waktu pas aku sakit kemarin, dia ngurusin anak-anak, terus aku ngurusin dia gitu. Jadi kayak emang aku tuh kayak ngerasa bahwa ya apa namanya, nggak mau ngeliatin dia sedih di dia sih gitu. Jadi ya kalau di depan dia tuh aku kayak nggak ada apa-apa aja gitu, jadi nyemangatin dia gitu, karena kan apapun alasannya ngagetin ya gitu. Tiba-tiba yang seharusnya cuma pencernaan doang tiba-tiba ada kayak gini gitu, aku pikir pusing biasa gitu kan. Itu aja sih. Berarti bisa dibilang kakak itu dinding ada kekhawatiran tersendiri lah ya dengan tahu keadaan yang sebenarnya. Pasti dong, pasti, karena kan itu suami aku ya gitu, suami aku, anaknya apa, bapaknya anak-anak gitu. Dan aku kan pengennya selamanya sama dia sampai tua bareng-bareng gitu, bisa sama-sama gitu. Dan aku yakin sih, maksudnya kejadian ini ya Allah masih sayang sama kita, dikasih taunya dari sekarang kan. Karena dokternya ngomong ini, kamu Allah, kamu nggak usah khawatir ya gitu, nggak usah takut. Eh, Allah tuh masih baik loh ngasih tahu kamu dari sekarang, karena banyak banget kejadian-kejadian yang kondisi Sony itu ada yang tiba-tiba pingsan, jatuh, nggak sadarkan diri katanya gitu. Jadi terus ada yang bisa menjadi stroke kayak gitu-gitu. Jadi macam-macam. Makanya alhamdulillahnya masih dalam tahap ini udah ketahuan, jadi bisa ditangani gitu, akan ditangani sama tim dokternya gitu. Dan katanya sih dokternya lagi observasi nih apa yang harus dilakuin gitu. Mana kalau kangen gimana? Iya, kalau kangen video call gitu ya, walaupun sebenarnya kan aku tuh harus ini kan, harus berbagi juga ya gitu. Maksudnya kadang kan kasihan ninggalin si Abang Fas, yang aku kan tahu tuh kalau misalkan pagi-pagi kadang suka nyariin maminya kalau lagi sekolah gitu. Kakak Ejas juga kayak gitu. Tapi kan aku harus bisa ada nih gitu. Maksudnya yang penting aku bisa membagi waktu, dan untungnya aku punya ada keluarga dan aku ada punya tim gitu yang bisa ada di sana gitu, dan keluarga aku juga ngeliatin gitu kan. Jadi aku selalu pantau aja sampai tuh kayak bekalnya apa tuh aku suruh bilang pokoknya tiap hari harus fotoin bekalnya apa, harus yang bergizi, harus bernutrisi, aku harus fotoin. Jadi walaupun aku udah kenal sama mereka, aku tetap minta fotoin. Jadi aku tuh tenang. Jadi setiap subuh tuh selalu dikirimin bekalnya apa, karena kan subuh-subuh kan udah disiapin makannya, kakak Ejas apa, Bang Fas apa. Jadi itu tiap hari yang aku lakuin, mantau mereka kegiatan di sekolah apa, seragamnya apa, kayak gitu-gitu tuh selalu aku pantau. Dan tetap kan ada grup ya, grup sekolah itu juga aku pantau kegiatannya apa aja, karena kan baru masuk tuh harus milih eskul lah, seragamnya harus beginilah, harus begitu, ada kegiatan ini, ada pertemuan membahas kurikulum. Jadinya aku banyak skip di situ, jadi aku nggak datang gitu kan. Tapi
untungnya anak-anak tuh bukan anak-anak yang rewel gitu, dia tuh kayak memahami gitu, dan dia sekolah, dia tahu dedinya lagi sakit gitu, kita kasih pengertian. Abang Fas sama kakak Ejes tuh ngerti sih gitu, nanti ketemu lagi ya, terus nggak kebayang ternyata masuk kan Jumat kemarin kan, ini udah besok Jumat, besok ini masih di sini gitu, udah lumayan lama kan gitu, jadi kayak ya aku bilang nanti nginep sini lagi dulu. Kenapa mami? Ya nggak apa-apa ya, di sini dulu kita temenin diri sampai sembuh, aku bilang kayak gitu. Gitu aja. Apa yang boleh bakal lebih cerewet ya sih mungkin ke depannya, belajar dari masalah-masalah itu ketika anak-anak mungkin anak-anak jajan di pinggir jalan atau makanan dari Mas Sony ketika nanti udah keluar dari rumah bakal lebih cerewet ya. Sebenarnya sih kalau masalah makanan ya kita udah harus bisa memilih mana makanan yang memang nggak sehat dan sehat ya gitu. Jadi memang kalau dari Sony sendiri kan memang dia bukan dari pola makan gitu. Dia kan olahraganya berat juga tuh. Ya banyak faktor gitu, bisa dari faktor olahraga yang bebannya terlalu berat juga bisa, dari pola hidup yang dulu yang kita syuting yang pagi ketemu pagi itu juga bisa, kayak gitu-gitu tuh banyak sih faktornya. Aku kan nggak bisa tiba-tiba bilang karena ini gitu, karena kan aku bukan ahli di bidang ini nih. Jadi daripada aku mengira-ngira, lebih baik sekarang aku fokus ke pengobatan suami aku aja kayak gitu sih. Tapi yang jelas eh, dokter sih cuma bilang nanti setelah ini kalau bisa ngangkat bebannya tuh yang berat-berat, nggak usah terlalu berat-berat gitu. Maksudnya yang sampai over apa gitu tuh jangan gitu. Oke. Oke. Oh iya, Kak, boleh ceritain dong sedikit kondisi abang yang satu lagi dirawat itu? Oh iya, Masih dari ICU berarti. abang aku kemarin di ICU baru 1 hari yang lalu sudah pindah ke kamar biasa, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai bisa merespon gitu, udah bisa mulai ngerespon, kalau diajak ngomong udah tahu aku ini siapa, aku bilang gitu, terus dia sebut virus gitu, dia udah bisa tahu walaupun nggak, belum connect 100% kayak kemarin dokter angkat tangan kanan sama kaki kiri, biasanya kan ngetes inian kan gitu kan, aku nggak tahu apa namanya tuh, disuruh responnya tuh diangkat, coba sekarang saya perintahin kamu angkat kaki kanan, tangan kanan kaki kiri, nah itu dia masih, dia cuma nyebut. Sedih sih ngeliatnya, kayak kan karena biasa kita sama-sama kan. Dia ngomong tangan kanan kaki kiri, tangan kanan kaki kiri, tapi nggak dilakuin, jadi masih gitu ya. Luar biasa ngeliat, kan kita ngeliat abang kita yang biasa kita sama-sama terus tiba-tiba masih begitu gitu, tapi mensyukuri semua prosesnya sih, karena dia udah bisa ngomong, terus udah bisa minta minum gitu, minta minum, mau makan langsung, karena kan belum bisa makan langsung, masih pakai selang gitu. Jadi menikmati semua prosesnya, terus juga infusnya tuh nggak di tangan, infusnya tuh di leher gitu. Kayak gitu. Kalau mama kakak sama mamanya Kak Sony? Kalau mamahnya Kak Sony ada di rumah, kondisinya memang ya karena mamanya Kak Sony itu kan udah cancer ya, jadi kita cuma bisa kasih yang terbaik aja, karena memang pengobatan kemo sudah dijalani gitu. Terus juga kalau mama aku sendiri karena memang demensia gitu, jadi aku cuma bisa, kita sekeluarga dengan kakak-kakakku cuma bisa ngasih kebahagiaan aja, apa yang dia suka, mau makan apa aku kasih, terus kita video callan online, kadang suka nanyain tapi aku nggak ngasih tahu, aku takut shock kan gitu, maksudnya taunya anaknya kerja aja. Terus juga kayak kalau paling sedih-sedihnya tuh suka gini, nanti dia mengingatnya tuh kayak abis beliin kasur buat papa, almarhum papaku, beliin kasur buat apa, biar tidurnya enak. Itu tuh yang sedih-sedih kayak gitu, karena demensia kan, jadi dia kayak udah kayak nggak, maksudnya nanti kadang inget, kadang nanti dia tiba-tiba inget yang dulu, kadang dia nggak inget aku siapa gitu-gitu. Oke. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama, sehat selalu semuanya.